Keselamatan. Siapa juru selamat? Saya mau bertanya sama abang nih. Boleh? Siapa juru selamat? Tanya Juru siapa juru saya selamat? Yesus Kristus. Yesus Kristus. Yang mati di kayu salib itu siapa? Yesus Kristus. Yesus Kristus. Katanya juru selamat, bagaimana bisa mati? Kau ini mulai tipu-tipu. Iya, dia harus ini. mati, Bang. Dia harus mati. Berarti bukan juru selamat itu. Itu jurus tipu, jurus mati. Bagaimana juru selamat ada mati? Itu kan menurut abang. Oke, kita kembali ke topik. Silakan, tema saya siapa Yesus menurut Bible. Kita diskusi. Apakah kamu sudah Abang bisa Muslim open cam? Abang Muslim Mati atau lampu? enggak? Abang Muslim atau enggak? Kau ini harus saya pakai baju koko, pakai surban, baru kau tahu. Ini sampai Makanya sudah saya saya pakai tanya, kain. jangan-jangan abang nyamar. Ini gimana kau? Lah, yang nyaman. Saya tanya sama kamu. Tadi yang naik yang ngaku Islam itu dari Kristen atau dari Muslim? Saya tanya sama kamu, jujur kamu. Kristen harus jujur. Ya dia Kristen. Kalau saya Ya kan jujur. sudah, siapa yang nyamar? Betul kamu jujur? Betul kamu jujur? Dong. Jujur. Oke, coba kamu jelaskan siapa Yesus menurut Bible. Saya pengen kejujuran kamu. Coba saya dengar kejujuran kamu. Berdasarkan Alkitabiah ya. Kalau tidak berdasarkan Alkitabiah berarti kamu bukan orang jujur. Coba, saya layani kamu. Kalau kamu bisa jujur, silakan kamu bertanya Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Tapi kalau kamu tidak bisa jujur, di klinik kami telah menyediakan 3 obat penawar. Yang pertama kincing onta, yang kedua ruda rohani, yang ketiga suntik mati. Silakan. Pertanyaannya apa? Ini tema di atas tema. Dia tidak bisa on cam teman-teman, lampu mati. Lampu mati. Yohanes 3 ayat 16 kan jelas. Apa itu? Kita buka ya. Yohanes 3 ayat 16. Bagus nih kalau pakai Bible begini, saya suka. Inilah mudah-mudahan jadi teman saya nih, tidak bertengkar ke depan. Yohanes 3 6 berapa? Yohanes 13 ayat 13. Yohanes 13. Ya Allah, ya Allah, hidayah ya Allah. Bentar. Kau yang baca ya, jangan saya yang baca. Kalau saya yang baca itu agak ngeri-ngeri sedap. Bentar. Saya balikan kamera. Jangan, kau yang baca lah. Apakah kenapa? Mati lampu lagi kalau baca. Kau yang baca biar enak. Yohanes 13 kan? Nah, baca sekarang baca. Oh, ini handphone saya banyak. Baca. Ini handphone saya banyak nih. Iya, baca. Apa itu? Iya, ini aja saya baca. Baca. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Di situ kenapa di situ Tuhan, kenapa di sini Tuhan? Itu Tuhan jadi-jadian. Berarti salah lah Alkitab abang tuh. Oh, berarti Alkitab ini salah. Alkitab abang yang salah. Oh, salah. Salah, guys. Kalau sudah mentok salah, guys. Di sini Tuhan. Oke, berarti Yohanes 13 itu kau mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, betul? Betul. Oke. Awas kalau kau tidak jujur ya. Aku bertanya dulu ya. Coba kau lihat ini. Di situ kau katakan Yesus Tuhan. Di sini siapa yang Tuhan? Ajakan juru selamat. Matius 11 nomor 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Tuhan ini merujuk kepada Bapa atau merujuk kepada Yesus? Silakan. Merujuk kepada Bapa. Berarti Yesus bukan Tuhan kan? Tuhan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini kau mau bertanya? Ini kau mau bertanya sama saya? Kau tidak jujur. Makanya begini, abangku. Abang jangan melihat. Abang jangan melihat dari kacamata abang. Buka dulu kacamata abang. Oke, saya buka kacamata ya. Saya buka kacamata. Kita buka ulang. Saya buka kacamata. Masih sama atau tidak? Alkitab. Sudah, saya buka kacamata. Abang. Iya, sudah saya buka kacamata sekarang. Saya tidak pakai kacamata nih. Awas kamu tipu-tipu. Awas dia tidak berubah ya. Oke, saya buka kacamata. Jangan melihat. Coba kau lihat nah. Coba baca. Abang kan orangnya. Di sini yang abang Tuhan siapa?
Abang orangnya intelektual nggak? Abang orangnya intelektual nggak? Yang Tuhan siapa di sini saya tanya? Bapak. Bapak, kenapa kau bilang Yesus Tuhan? Sebab dia dan Bapak adalah satu. Yesus dan Bapa adalah satu. Bisa dipisahkan atau tidak? Ya, Bisa dipisahkan atau tidak? bisa. Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu. Bisa dipisahkan atau tidak? Bisa. 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 Berarti kalau kita pisahkan antara Bapa dengan Yesus, siapa yang Tuhan? Sama. Sama. Hei. Tipu. Bilang katanya mau jujur, padahal naik tipu saja. Coba bayangkan, coba. Kalian di bawah yang punya pacar atau suami atau istri Kristen, cerai saja. Penipu mereka semua. Penipu, cerai kalian. Bila perlu kalau kalian bertentangan dengan Kristen, ya suruh mereka pindah. Kalau mereka tidak pindah, kalian yang pindah. Kelakuan seperti itu, tipu saja kerjanya tuh. Kami percaya Bible karena itu firman Tuhan. Begitu dibuka, jadi begini. Saya kalau RT di sini, ya, saya kalau dulu bapak saya RT dulu saya usir Kristen semua itu. Pindah kalian bikin kampung lain khusus Kristen sana. Jangan di sini. Bukan maksudnya bicara itu bicara pakai otak, jangan pakai asbun asal bunyi. Kau bilang jangan melihat pakai kacamata, sudah saya buka kacamata, tetap sama yang Tuhan Bapa. Kau paksakan Yesus jadi Tuhan. Di Matius 11:25 itu, makanya Matius itu kepanjangan apa coba? Kalian tahu apa kepanjangan Matius? Matius itu mari makan tikus. Nah, itu Matius. Ya, Matius itu mari makan tikus. Itu sudah jelas. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Berarti di situ kalau Bapa Tuhan dan kamu paksakan Yesus jadi Tuhan, berarti dua Tuhan. Berarti ada Tuhan inti, ada Tuhan cadangan. Ini Tuhan loh, bukan tim sepak bola. Masa tiba-tiba begitu Tuhan inti, Tuhan cadangan kan? Tuhan Yesus duluan ke dunia nih. Begitu Tuhan Yesus mati langsung umumkan pergantian pemain. Ini pergantian Tuhan, maka telah mati Tuhan Yesus, maka gantilah Tuhan Bapa. Innalillahi. Ngauroten, sadarlah kalian ya. Kami di sini itu sayang sama kalian ya. Kami takut kalian ketika mati nanti ditanya muka dan nakir. Saya buka muka dan nakir saja ketika saya tanya kalian putar-putar minta ampun. Bagaimana ketika kalian di dalam kubur ditanya muka dan nakir? Oten, mandra buka, siapa Tuhanmu? Apa yang kalian jawab? Jadi begini, pada mulanya adalah firman. Firman itu debat lagi kalian. Debat lagi kalian di bawah. Innalillahi. Masa kalian mau jawab begitu? Jadi janganlah, sadarlah kalian ya. Itu tadi saya mode emosi tadi ya, mode serius tadi itu. Tidak ada canda-candaan. Kalau kalian ketawa, biar Oten yang nilai, kalian menghujat tidak apa-apa. Ya, pasien selanjutnya. Sudah sekolah tipologi, naik lagi ke sini. Kenapa kau mau naik? CP, saya kasih naik kamu sekali lagi. Kalau kamu tidak jujur, maka tidak dapat ludah rohani, langsung suntik mati. Ingat ya. Awas kalau kamu tidak jujur. Tolong kamu jelaskan apa gejala-gejala yang waktu kecil kamu terima sehingga kamu menuhankan anak orang itu. Cepat. Jelaskan kamu. Jangan kamu bertanya ya. Jangan kamu bertanya. Siapa yang jawab siapa? Abang lucu loh. Abang intelektual atau bodoh ini? Masa orang bodoh bilang orang itu bodoh? Bagaimana kau lihat dari kacamata bodoh? Yang bertanya yang menjawab atau gimana? Jelasin saya. Enggak loh. Tunggu dulu. Bagaimana sampai Yesus itu jadi Tuhan? Silakan jelaskan. Bagaimana sampai Yesus jadi Tuhan? Cepat jelaskan. Tunggu dulu gini. Biar orang gini paham lagi kan? Abang ini. Abang ini pintar atau goblok gitu loh. Karena abang bertanya, saya menjawab. Tapi abang menjawab lagi. Kan itu goblok namanya.
Ketika saya bertanya, 1+1 berapa? Kamu jawab 3. Betul, kamu sudah jawab, tapi jawaban kamu tepat atau tidak? Hah? Kalau tentang iman abangku. Oke. Kamu bilang saya ini bodoh, kamu pintar. Oke, ini orang bodoh bertanya kepada orang pintar. Saya tanya sama kamu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, 1+1+1 sama dengan? Kok 1+1+1? Berat, saudara-saudara. Bapak Yang satu, berat itu Roh Kudus abang. satu. Bapak Yang satu. berat itu pertanyaan abang. Dengar dulu. Ini saya sebagai orang bodoh bertanya kepada orang pintar. Bapak satu, Putra satu, Roh Kudus satu. Nah ini 1+1+1 sama dengan? Kalau 1+1+1 ya 3. Iya, berarti ada 3 kan? Ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus 3 kan? Terus? 3 Tuhan atau bukan? Satu Tuhan. Yang mana? Antara 3 yang mana yang Tuhan? 3-3-nya satu. Kau ini memang kurang asam. Kurang asam. Dia masih mau main. Coba. Memang, coba kalian lihat itu kan? Itu kelakuan Oten tuh. Naik darah tinggi saya, naik. Betul teman-teman. Kan? Sudah saya bilang kan? 2 kali dia itu. Coba. Sudah bilang 3 tadi jawab. Habis yang mana yang Tuhan antara 3? 3-3-nya Tuhan. Berarti Tuhan kamu 3-1. Bayangkan coba. Memang penipu kerjaannya ini kan. Tipu saja kalian nih. Jarang-jarang, makanya sekali-sekali minum kopi Torabika. Supaya kamu bisa tahu bahwa di dalam kopi Torabika itu ada gula, ada susu, ada kopi. Begitu. Cari tahu kenapa mereka dalam satu, karena itu ada singkatannya dari Torabika. Tolong raba biji kakak. Ketika kamu setiap hari rutin minum kopi Torabika, maka kamu akan diberikan kepahaman sampai ke biji-biji itu. Faham kau? Masa dia mau tipu saya itu? Itu kan hati-hati kalian ya. Makanya sudah saya bilang kan, kalau ada guru matematika kalian yang Kristen, kasih keluar, pindah sekolah. Tipu saja. Sudah tahu 3, dijawab 1. Tasya, biadab kau host. Lebih biadab siapa yang bunuh Yesus di kayu salib itu? Sudah ditonjok, dipukul, diludahi lagi. Lebih biadab siapa? Coba kau naik sini. Cepat. Masa dia bilang saya biadab? Padahal memang saya yang bunuh Tuhan kamu. Kamu bilang saya biadab. Yesus ditonjok, Yesus dipukul, Yesus diludahi. Kamu tidak bilang mereka biadab. Saya yang mau kasih waras kalian, kalian bilang saya biadab. Saya kalau marah itu saya banting HP loh. Hati-hati Tasya ya. Tasya, hati-hati Tasya. Ya. Saya kalau marah itu biasa saya. CP, kamu mau naik, kamu bisa jujur. CP, kamu mau naik, kamu bisa jujur atau tidak? Coba tapping dulu. Loading, saya mau jujur. Begitu. Tapping CP. Baru saya kasih naik. Muhammad tidak ada mukanya. Iya, tidak bisa. Nabi Muhammad, Yesus pun tidak ada mukanya. Siapa bilang Yesus? Saya tunjukkan sama kau ya. Kau tunjukkan yang mana ya. Awas kau ya. Kau tunjukkan yang mana ya. Bentar ya. Awas kau tidak tahu mana wajah Yesus ya. Coba. Kau pilih ya, awas kau bilang Nabi Muhammad tidak ada mukanya. Ya memang tidak bisa lah. Kalau ada, akan nanti kita seperti apa lagi kan. Nah ini kau pilih ini. Tuhan kau yang mana nih? Banyak sekali nih. Beda-beda berupa. Ada yang mirip Hanuman itu di India itu. Yang mana? Yang mana Tuhan kau yang mana? Nah yang seperti ini atau ini? Atau yang mana Tuhan kau? Yang mana? Pilih. Mana? Nah ini. Ini seperti burung hantu ini. Yang mana? Yang mana? Yang mana? Yang mana yang kau pilih? Coba. Yang mana? Coba. Atau yang ini. Yang ini biasa kerja di kapsalon ini. Yang mana? Yang mana kau pilih? Yang mana? Atau yang mana? Yang ini. Atau yang ini. Yang ini. Yang ini. Yang mana? Cepat. Yang mana? Mana kau? Jangan kau menghilang. Atau ini.
Ini pemain bola ini. Coba. Yang mana nih? Yang mana? Coba. Coba kau pilih yang mana nih? Tuan kau yang mana? Cepat. Cepat tuan kau yang mana? Cepat. Cepat tuan kau yang mana? Sudah, pilih dapat. Dapat tuan kau. Kau bilang Muhammad tidak ada wajah. Ya memang tidak bisa. Yesus pun tidak. Zaman Nabi Muhammad SAW saja tidak ada foto, tidak ada kamera. Bagaimana zaman Yesus ada fotonya? Aneh kalian. Berapa jarak Yesus dengan Nabi Muhammad coba? Di zaman Nabi Muhammad saja tidak ada fotonya. Bagaimana zaman Yesus ada fotonya? Siapa tukang foto itu? Oh, itu wajahnya berbeda-beda tidak apa, tetapi hakikatnya sama, Tuhan sama. Berarti fix. Serigala berbulu domba suka menyamar Tuhan kamu itu. Gelar intel. Paham kau? Ini teman-teman, sorry ya, saya mode serius ini ya teman-teman. Saya mode serius. Bukan, cobalah kalian jujurlah baik-baik, kesian kan. Kami sudah sediakan HP, kami beli pulsa data, kami jarang peluk istri, fokus buat warasan kalian. Tapi kok malah ngeyel. Nah itu ada yang bilang Intel Indomaret telur. Nah, sama sudah. Karena mereka katakan Yesus adalah Alfa dan Omega. Begitu saya cek yang ada cuma Alfa Midi dan Indomaret. Mereka katakan, oh Yesus adalah Alfa dan Omega. Begitu saya turun praktek membuktikan apakah betul Yesus adalah Alfa dan Omega, ternyata yang saya temukan cuma Alfa Midi dan Indomaret. Berarti tidak ada. Ya, silakan pasien selanjutnya. Ini sejarah loh. Masa pasien mau menipu dokter? Coba, saya pikir tadi si CP dia mungkin seperti Mario kan, bisa bagaimana bisa sahadat ya begitu kan. Ini dia mau tipu saya. Janganlah ya, jangan tipu-tipu orang CP ya. CP jangan, CP kesian, jangan CP. Ya. Jangan CP. Karena kalian ketika dikubur itu kalian berhadapan sudah bukan dengan saya lagi. Itu kalian nanti berhadapan dengan Muka dan Nakir, dan dia punya moderator itu si Jawal Akro. Si Jawal Akro itu kalau sekali pukul kalian itu tertanam 70 hasta. Ya. Kau berjalan 70 kilo saja kau capek, bagaimana kalau kau dipukul 70 hasta itu? Itu pukulan apa si Jawal Akro itu 1000 kali lipat daripada pukulan Manny Pacquiao atau Michael Tyson itu. Kau ingat itu. Jadi sadarlah kalian ya. Dia bilang ini siapa? AA Sihan. Dia bilang saya ngomong sendiri begini itu katanya saya seperti ODJG. Nah ini anggaplah Tuhan kamu ketika berdoa tuh. Tuhan berdoa kepada dirinya sendiri. Ini anggap saya ngomong dirinya sendiri. Kan kamu lihat saya begini saja kamu bilang saya seperti orang begini kan. Bagaimana ketika penjelasan kalian ketika Tuhan berdoa di Taman Getsemani. Katanya Tuhan berdoa kepada dirinya sendiri. Berarti Tuhan kalian begini. Sudah Tuhan begini, kalian begini. Hanya jadi begini-begini. XN, XX. Nah itulah Bibel kalian kan. Al-Quran kita baca, iman kita naik. Bibel kita baca, burung yang naik. Aneh juga kalian. Tapi di sini kita tidak bahas masalah itu ya. Kita tidak bahas masalah itu. Karena itu nanti dibilang menghujat. Pasien selanjutnya. Oke guys, kita kopi-kopi dulu. Kita santai kopi dulu ya. Kayak lama rungkat ini ya. Itu kan. Mantap Ustadz. Loading bang. Kenapa tulis lodong? Aduh. Abang ini. Kayaknya saya lihat masih ada oten-oten sedikit ini. Loading bang, bukan lodong. Abang gimana abang? Ini Ustadz Lobang lagi. Aduh. Saya bukan Lobang Jakar. Kalau Lobang itu di Amsal.
Ya. Ya, silakan pasien selanjutnya. Iya, 800 mata yang memandang, dibantu tap-tap layar sambil posting-posting ulang ya, sambil posting-posting ulang ya, biar kuat komal kita. Ini oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya naikkan CP sekali lagi. Semoga beliau telah mendapat 2 kali ludah rohani, ada gejala-gejala perubahan, minimal gatal-gatal sudah mulai mengurang ya, dan panuhan sudah mulai mengecil. Bismillah. Silakan CP. Kok takut Silakan. abang jawab saya? Bukan takut, saya tidak suka bicara sama orang penipu. Sekarang begini CP. CP, saya kasih kamu kesempatan menjelaskan bagaimana sehingga kamu meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan manusia. Silakan. Saya mute. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah pernyataan Allah sendiri untuk menyelamatkan semua manusia yang sudah berdosa. Penjelasannya dari mulai Yohanes 1 sampai Yohanes 1 ayat 14. Baca. Pada Biar enak mulanya kita. adalah firman. Saya bacakan ya. Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Oke. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang dunia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya, termasuk abang. Ia bukan terang Sudah? itu, tapi ia harus Sudah? memberi kesaksian tentang terang itu. Sampai Iya. saya selesaikan, Bang. Oke, sudah. Terang yang sesungguhnya Iya, saya setiap tahu, orang. betul. Iya, itu saya baca, itu sudah saya baca. Jadi ndak usah masuk ke terang, karena genset juga ada merek firman, genset juga terang. Yang saya mau tanyakan sama kamu, firman menurut kamu itu apa? Firman itu adalah kalimullah. Jangan pakai sosok Islam begitu, Kristen saya jijik. Jangan. Biar abang Coba, paham. firman itu apa? Yang simpel, firman itu apa? Firman itu apa? Silakan kita diskusi santai. Ayo. Perkataan Allah. Oke, saya tanya sama kamu. Oke, berarti saya ini punya firman atau tidak? Nggak tahu abang lah. Katanya firman itu perkataan. Iya, perkataan Allah. Saya ambil analogi. Oke, saya ambil analogi Abang kan sama bukan kamu. Allah. Saya kasih logika. Saya manusia, saya kasih logika. Misalnya saya punya firman, ya. Ketika saya berfirman, korek, maka Terus? jadilah korek. Apakah korek ini saya atau bagian daripada saya? Itu bentuk daripada korek, Bang. Iya, ketika saya mengatakan korek, berarti jadilah korek. Ketika korek ini sudah jadi, berarti korek ini adalah saya itu sendiri atau bagian daripada saya. Ciptaan abang lah, korek. Berat. Oke. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman dan Allah ini bisa berpisah atau tidak? Bisa. Bisa berpisah, mantap. Yohanes 1:14. Ketika Bapa berfirman dan firman Bapa itu sudah menjadi manusia, apakah manusia itu Bapa itu sendiri atau bagian daripada Bapa? Bagian daripada Bapa. Pintar. Ketika bagian daripada Bapa itu manusia itu, ada firman yang jadi manusia, ada Bapa. Kan bagian daripada Bapa. Antara dua ini siapa yang Tuhan? Karena keduanya satu bagian. Kan itu kan tadi bagian kan? Dengar dulu. Makanya jangan pening, Bang. Santai. Tadi kita kan sepakat firman itu adalah bagian daripada Bapa, betul? Bagian daripada Bapa. Ini Bapak, ini firman nih yang sudah jadi manusia nih.
Ya, Ah. terus Ini firman sudah jadi manusia, ini Bapa. ya, Antara mereka berdua ini, ini Bapa, ini firman. Mana yang Tuhan? ini Berat. kan saudara. bagian daripada dengar dulu. Biar saya jelaskan sama Abang. Ya, silakan. Biar saya jelaskan sama Abang. Abang bilang tadi kan ini Bapa. Oke. Ini Allah. Lalu dia berfirman dan firman itu adalah bagian daripada Bapa itu sendiri. Oke. Paham sampai di situ? Dan bagian daripada Bapa ini menjadi manusia. Otomatis yang menjadi manusia ini kan bagian daripada Bapa, sama dengan Bapa. Terus apa masalahnya di sana? Saya tanya sama kamu, Tuhan bisa jadi manusia atau tidak? Bisa dong. Maha kuasa bisa ya? Ya. Bisa. Manusia bisa jadi Tuhan atau tidak? Tidak bisa Tidak bisa. Yohanes 1:14 firman itu menjadi apa? menjadi manusia. Manusia itu siapa? Manusia itu namanya Yesus. Yesus itu Tuhan atau bukan? Tuhan. Lama-lama saya suntik mati kau ini. Tadi kau katanya manusia tidak bisa kita jadi udah sepakat. Tuhan. Dengar dulu. Tadi kau bilang Dengar manusia dulu. tidak bisa jadi Tuhan. Sekarang kau ini lama-lama saya Dia kan suntik mati asalnya kau. dari Tuhan, Bang. Itu kan dia asalnya dari Tuhan. Mana gimana sih? Paham dong. Dunia Dia- ini asalnya dari dia- mana? Dengar dulu. Dengar Iya, dulu. oke, siap. Allah berfirman, firman itu menjadi manusia. Dasarnya manusia tadi ini namanya Yesus, itu datangnya asalnya dari firman. Yang mana firman itu adalah Allah sendiri, bagian daripada Allah sendiri. Oke, paham? CP, follow balik ya. Saya follow back kau. Saya follow kau tuh. Kau follow balik. Lanjut. Nah, otomatis Yesus ini adalah pernyataan firman daripada Allah itu sendiri menjadi manusia dengan tujuan. Oke, biar saya jelaskan sampai ke sana dengan tujuan. Oke. Karena gini, Bang. Gini abangku, dengar. Iya, siap. Manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Oke. Jadi manusia sudah terpisah dengan Allah sang penciptanya. Oke. Dengan kedatangan Yesus Kristus, kenapa harus Tuhan sendiri yang turun ke dunia untuk menebus dosa manusia? Karena tidak ada lagi satupun manusia yang tidak berdosa. Jadi yang berdosa ini harus ditebus dengan yang suci. Gak bisa lagi manusia menebus dosa. Karena hubungan antara Allah dengan manusia sudah terpisah saat Adam jatuh ke dalam dosa. Itulah bukti daripada kasih Allah kepada setiap orang yang percaya kepadanya melalui nama Yesus Kristus. Jadi gini Bang, saya mengerti, saya nggak mau masuk ke paham ke iman abang, saya nggak mau mengotori itu, saya nggak mau bertanya ke situ sebenarnya. Tapi abang nggak kasih saya pertanyaan dari tadi. Saya nggak mau masuk ayat-ayat karena gini abang, makanya Sudah. saya bilang tadi, kalau Diam abang dulu lah, mau ganti-ganti kalau ngomong lah. Bentar. Kau ini kalau makanya abang mau minnya rem mengartikan. sedikit lah biar agak rem benar. Ganti-ganti lah. Ini terakhir. Kalau abang memahami Alkitab kami, nggak boleh dari kacamata iman abang, itu salah. Gitu loh. Oke lanjut. Innalillahi. Oke. Lihat kan teman-teman, mute, kau mute. Kita dua ganti-ganti ngomong, terserah kamu. Inilah Kristen ya teman. Kita tanya seputaran Jakarta, jawabannya sampai ke Papua. Akhirnya habis ongkos kita kan. Habis rokok ini teman, habis rokok saya ini gara-gara si CP ini kan. Aneh juga kau ini. CP, buka mute kau CP. Nurut begitu. Nah, oke. Saya tanya, lanjut. oke. Tuhan kamu namanya Yesus, betul? Betul. Tuhan Bunda Maria nama siapa? Yesus. Berarti anakku Tuhanku. Saat dia Kan dia menyembah. Kan? Berarti dia anakku menyembah. Tuhanku kan? Berarti anak kandungnya Maria itu adalah Tuhan kan? Berarti Maria Betul. menuhankan anak kandungnya kan? Kan gak ada masalah di situ, Bang. Yang masalah di otak kau itu. Mana ada manusia melahirkan Tuhan?
Memang itu tidak ada masalah. Yang ada masalah di otak kau itu. Bagaimana bisa kau Itulah. ini? Dan ini bang, dengar dulu bang. Itulah menunjukkan keagungan Tuhan itu. La ilah, itulah menunjukkan kebodohan Anda itu. Tidak ada begitu. Jadi kebodohan kita bang. Sekarang Kita, begini. Bang, gini. Sekarang Gini, begini. Bang, gini bang. Gini dulu, dengar bang. Silakan. Gantian lah, ya kan? Ya, oke, Gantian. oke, siap, Bang. siap. Sebagai manusia, abang Tuhan yang harus memahami abang atau abang yang harus memahami Tuhan? Saya tanya dulu. Memahami Tuhan harus berdasarkan Bible, kitab suci. Betul atau tidak? Betul. Dari Di mana di dalam maksudnya gini kitab loh. suci Anda Yesus mengatakan dirinya adalah Tuhan. Sementara beberapa ayat mengatakan dia adalah utusan. Yohanes 17:3 Yesus mengatakan utusan. Yohanes 5:37 Yesus mengatakan dia utusan. Bahkan ketika dia membangkitkan Lazarus, dia pengen dikenal sebagai utusan. Kalau kita tanya, "Sus, siapa Tuhan?" Yesus katakan, baca Matius 11:25. Tuhan langit dan bumi adalah Bapa. Kalau kita tanya kepada CP, siapa Tuhan? Yesus. Bapa, Tuhan. Roh Kudus, Tuhan. Berarti ada 3. 1. Innalillahi. Gini loh abang. Coba kau kasih pencerahan yang luar biasa. 9 ini live Itu loh tadi sampai sudah ke saya Vatikan jelaskan. ini loh. Ini kan saya sudah jelaskan tadi bagaimana Yesus. Oke, saya kan sudah jelaskan tadi. Jadi kalau abang bilang nabi, iya dia nabi. Iya dia guru. Borong lagi. Iya dia raja. nabi, dia utusan, Iya, dia dokter, dia utusan. dokter, dia guru. Borong semua. Diborong jualan Sebab dia Tuhan kalian. segalanya. Enggak, sebab dia segalanya. Oke. Saya buka data ya. Kita pakai data ya. Kita pakai data. Kau bilang dia segalanya. Enggak Ya? apa-apa, Bang, enggak apa-apa. Buka aja datanya. Tapi saya belum ada pertanyaan ini Bang dari tadi. Nggak usah, jangan bertanya. Kau bertanya nanti rungkat kita. Jangan dulu bertanya. Diam kau. Masa kau jangan dulu, saya sini dokter 17 ini. Saya pengen tanyain. Kau belum bisa bertanya. Kau bertanya. Pusing kita nih. Jawaban saja pusing. Bagaimana kalau dia bertanya? Habis kita ini lama-lama bertengkar rumah tangga kita gara-gara kau bertanya. Nih. Kau lihat ini. Yohanes 17:3. Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu. Bentar. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ayat ini menjelaskan Yesus utusan Tuhan atau Yesus Tuhan. Utusan. Terus Kalau utusan berarti ada pengutus, betul? betul. Siapa yang mengutus Yesus? Bapak. Antara Bapa dengan Yesus siapa yang Tuhan? Bapak. Terus Bapa. Berarti Yesus bukan Tuhan kan, Nak? Tuhan. La ilaha illallah. Ambulans. Makanya dengar dulu abang penjelasannya. Bagaimana begitu? Innalillahi wa inna. Karena kan abang menanyakan tentang ayat itu. Iya, silakan kamu jelaskan. Abang bertanya tentang konteks ayat kamu jelaskan. itu. Silakan. Saya kan menjawab sesuai ayat abang. Silakan kamu jelaskan. Oke. Saya jujur loh. Abang bertanya tentang ayat, saya jawab yang ada di ayat, kan gitu. Ya, Yesus memang utusan. Dia adalah nabi. Dia adalah guru. Nggak ada yang salah di situ. Jadi yang mau abang sangka yang mana? Apalagi? Gitu? Nah, Semuanya yang dia. Tuhan, Karena Yesus dia Tuhan. maha segalanya. Iya. Oke, Ada ayatnya Yesus kan? Tuhan. Ada ayatnya mengatakan dia Yesus. Oke, dia Yesus Tuhan. Ada Tuhan ayatnya atau tidak? mengatakan dia nabi. Ada yang mengatakan Oke. ayatnya dia utusan. Kan gitu. Kan nggak saya sangkal. Oke, Pun nggak saya sangkal. CP. Betul. CP. Terus Ketika kamu berdoa kepada Tuhan Yesus menandakan kamu seorang hamba atau seorang Tuhan? saya bisa sebagai seorang sahabat. Kalau orang Kristen sahabat Tuhan. Mas. Saya tidak tanya Anak kau Tuhan. sahabat. Terus Ketika gimana kamu nih, Abang, berdoa, ini? ketika kamu berdoa kepada Tuhan Yesus, itu menandakan kamu seorang Tuhan atau seorang hamba? Saya sebagai anak. Anak pula kau ini. Ketika kamu Abang berdoa bertanya kepada kepada Tuhan, saya atau gimana ini? Gimana sih? iya, ketika kamu berdoa kepada Tuhan Yesus, itu menandakan kamu seorang Tuhan atau seorang hamba? Kami nggak ada hamba, Bang. Kami kalau udah jadi Oke. terima Oke, Yesus oke, adalah iya. anak. Ketika kamu berdoa kepada Tuhan Yesus, itu menandakan kamu seorang Tuhan atau seorang manusia? Sebagai anak.
Kau diam di situ lah, kau tidak usah ngomong, kau bagian sambut ya. Kau teriak dulu, pasien selanjutnya, baru saya kasih naik yang lain. Gini bang, Tidak usah. dengar dulu. Dengar dulu. Abang bertanya kepada saya, kan saya yang menjawab. Tapi abang gini loh, abang bertanya, tapi menyediakan jawaban, kan itu nggak logis. Bukan begitu, yang logikanya begini, saya bertanya ya, CP onde-onde itu berapa? Kamu bilang, oh kalau apa, kue sus ini harganya 7.000. Padahal saya bertanya onde-onde loh, bukan kue sus loh. Kau gimana kau ini? Coba abang, pertanyaan abang, coba. Bagaimana Oke, kamu pertanyaan saya berdoa? begini. Nah, gimana? Coba. Ketika kamu berdoa kepada Tuhan Yesus, itu menandakan kamu seorang Tuhan atau seorang hamba? Itu kan abang sudah memberikan jawaban di situ. Gimana? Saya tanya, kamu jawab saja, kamu seorang Tuhan atau seorang hamba? Karena nggak ada saya di sana sebagai itu, bang. Sebagai hamba. Saya selalu berdoa Oke, sebagai saya anak, rubah gitu. pertanyaan saya. Saya rubah pertanyaan saya dulu. Saya rubah pertanyaan saya. Ayo. Oke, saya rubah pertanyaan saya dulu. Maksud dan tujuan Yesus mati di kayu salib untuk apa? Menyelamatkan semua manusia termasuk abang. Menebus dosa, betul? Iya, betul. Betul, menebus dosa. Oke ya, menebus dosa. Upah dosa adalah Maut. yang menguasai maut siapa? Iblis. Berarti Yesus menebus dosa kepada siapa? Jujur. Yesus menebus dosa manusia. Iya. Kita ulang sekali lagi. Biar kita ulang sekali lagi. Upah dosa adalah Dosa adalah maut. Yesus mati di kayu salib untuk apa? Untuk menebus dosa. Yang menguasai maut siapa? Yang menguasai maut. Yang menguasai maut Allah lah. Berubah teman-teman. Tadi iblis, sekarang Allah. Allah yang